ini berapa? Mulai. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini absen berapa aja? Yang masuk? Banyak tuh. Yang satunya renang. Oh, ini yang sudah ditulis ini ya? Ya. Banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang. 8 orang ya. Ada keterangannya? Tahu. Yang Reski ini kenapa Pak Alfa gak ada keterangan? Sakit Bu. Sakit. Sudah datang suratnya? Belum katanya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Oh, baik. Emang puasa? Ada puasa, Bu. Tadi berangkat ke sekolah sampai siang sekali ini gimana perasaannya? Kurang kuat. Kurang puasa. Kurang semangat. Oke, semoga nanti ketika kalian mengikuti puasa ini dan kemudian kalian merasa lapar, haus, panas dan sebagainya, semoga nanti ilmunya bermanfaat. Bisa mengantar kalian ke kesuksesan gitu ya. Amin ya Allah, maksudnya. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah kasih tahu kalian akan belajar tentang puisi. Kenapa? Sudah dibaca materinya? Alhamdulillah. Sudah ada yang belum. Oke. Jadi nanti ketika kita belajar, kalian itu harus mampu mendefinisikan dan menganalisis unsur-unsur dalam puisi yang Ibu sajikan. Jadi nanti Ibu jelaskan dulu, kemudian setelah Ibu jelaskan, nanti kita bahas salah satu puisi di depan ini. Kemudian setelah itu kita akan menganalisis bersama kelompoknya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira di sini di kelas Dalaman D ini ada nggak yang suka dengerin lagu? Saya. Suka semua ya. Kira-kira apa yang menarik dari sebuah lagu? Liriknya. Makna lagunya. Nyanyiannya, suaranya. Terus kira-kira dari sebuah lagu, dari lirik-lirik lagu itu yang kalian suka, kira-kira bisa jadi puisi.
Berarti itu membentuk apa? Kalau lain tadi itu kan seperti kalimat, kalau lain seperti paragraf. Oke, berarti kalian sudah paham ya sampai sini ya. Oke, silakan kalian. Ini duduknya sudah seperti kelompok yang dibagikan. Udah. Sekarang ibu akan membagikan teks puisi bertema Jawa Timur. Yang pertama adalah Sembonyo. Ini puisinya karya teman ibu. Jadi silakan kalian sebentar lagi analisis. Yang pertama judulnya untuk kelompok pertama adalah Larung Sembonyo atau Larung Saji. Kalian pernah dengar Larung Saji nggak? Tidak. Di Puger. Jadi di Puger itu hampir setiap tahunnya memang itu melarungkan seperti apa ya? Sesajen, ya sesajen seperti itu. Oke, itu tadi puisi-puisi yang nantinya akan kalian analisis. Ya, sekarang silakan perwakilan kelompok 1 ambil puisinya. Kelompok 2, silakan kalian analisis puisi itu mulai dari larik sampai majasnya seperti contoh di halaman 24 LKS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Silakan mulai dikerjakan. Lariknya enggak, nanti lariknya kamu bisa tuliskan iya, berarti nanti bisa satu saja. Ada 3 baris misalnya, ada 3 baris yang baris 1 terdiri di atas, 4 baris 2 terdiri di atas, 6 baris 3. Oke, silakan tugasnya dikumpulkan, waktunya sudah habis. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, tadi kita sudah belajar apa aja, anak-anak? Ada belajar definisi dan unsur puisi. Ada berapa unsur puisi tadi? 'Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Evatus Soleha. Di sini saya sebagai observer yang akan menilai dan memberi masukan terhadap praktik pembelajaran berbasis CRT atau Culturally Responsive Teaching yang sudah dilakukan oleh Saudari Firdaus Eka Febrianti. Secara keseluruhan, pembelajaran yang sudah dilakukan sudah baik. Guru sudah mengintegrasikan budaya lokal Jawa Timur terhadap materi puisi. Di sini saya akan memberikan sedikit masukan terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertama yakni guru sebaiknya menyampaikan manfaat nyata yang didapatkan oleh peserta didik setelah mempelajari materi puisi yang dikaitkan dengan budaya lokal Jawa Timur.
sehingga peserta didik dapat memahami lebih mendalam dan pembelajaran dapat lebih bermakna. Kedua, seharusnya peserta didik dapat dilibatkan lebih aktif, terutama peserta didik yang bergaya belajar kinestetik. Peserta didik yang bergaya belajar kinestetik ini biasanya cenderung lebih mudah atau lebih cepat jenuh dan bosan, sehingga guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik kinestetik ini untuk berperan lebih aktif secara fisik dalam proses pembelajaran. Misalkan guru dapat menunjuk peserta didik yang bergaya belajar kinestetik ini untuk menjadi pemimpin ketika kegiatan ice breaking menyanyikan lagu Gundul Pacul. Dengan begitu, harapannya peserta didik tidak bosan dan tidak jenuh ketika proses pembelajaran. Selain itu, tujuannya agar pembelajaran dapat melibatkan peserta didik secara aktif dan tidak hanya didominasi oleh guru ketika mengajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bahan perbaikan dan evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.